Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan fi kulli waqtin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, karena kita pasti tak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Pagi hari ini Allah berikan pada kita kemudahan, ringan langkah. Allah berikan pada kita kesehatan, sehingga di kesempatan berbahagia ini kita dimudahkan Allah juga untuk melakukan aktivitas khusus, yaitu salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim sebagaimana biasa. Semoga apa yang kita tunaikan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya itu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kelak kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada inspirasi yang sering kita dengar, yaitu tadabbur Al-Quran, dan tak asing lagi kita sedang menyimak kajian beliau. Ini menginspirasi saya untuk mengambil pesan tadabbur doa. Kalau tadabbur Al-Quran biasa disampaikan oleh Ustaz Doni, itu inspirasi buat saya. Masya Allah, hari ini saya ingin mencoba menyampaikan serial tadabbur doa. Bukan doa biasa, ketika kita menyelami, menghayati makna yang terkandung dalam doa tersebut. Dan doa itu sangat populer, familiar, dan pasti kita baca setiap kita usai melaksanakan sholat subuh, sekaligus menjadi doa dalam kaitan zikir pagi. Doa ini akan kita kupas kembali esensinya, dan insya Allah luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, takkan layu salam merindu, takkan terbelah salam ukhuwah. Di majlis ilmu kita bertemu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal. Mau lagi pantunnya? Baik, masya Allah. Di Masjid Al-Hidayah kita mengaji, bertemu kawan-kawan, hati pun senang. Insya Allah dengan silaturahmi, rezeki luas umurnya. Hafal bu? Hafal nggak? Taib, mari kita awali dengan lembar-lembar pesan berikut ini, yaitu hakikat doa adalah
menunjukkan kebutuhan hamba di hadapan Allah dan menyatakan bahwa dirinya tiada memiliki daya dan kekuatan. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 186. Nggak asing lagi kita dengan pesan Al-Quran yang satu ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan jika ada di antara hambaku ya Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa atau permohonan orang-orang yang meminta kepadaku, asalkan mereka memenuhi dua perkara, yaitu memenuhi kewajiban dan beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Mu'min. Surat ini punya dua nama, Al-Mu'min dan surat Ghafir. Surat yang ke-40 ayat di nomor 60. Enggak asing lagi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb Tuhan kalian, mintalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan permohonanmu. Tentu kita semakin yakin dengan pesan yang satu ini. Pasti Allah kabulkan doa yang kita mohonkan, sepanjang doa itu baik dan benar dan terbebas dari penghalang-penghalang doa. Karena sering orang mengatakan lelah berdoa, tapi sampai hari ini belum terkabulkan juga. Mungkin belum paham. Ada saatnya doa dikabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Di saat genting, di saat sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, datanglah pertolongan last minute sehingga bisa bangkit, tidak lagi menjerit. Hafal nggak tuh? Doa dikabulkan di saat sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit sehingga bisa bangkit, tidak lagi menjerit. Kita yakin karena apa? Allah kabulkan doa itu. Tapi ada faktor yang kadang-kadang orang masih belum yakin juga, padahal sudah Allah kabulkan dengan cara Allah menggantikan permohonan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Termasuk diantaranya dialihkan kita dari beban penderitaan yang kita tak mampu untuk memikulnya. Kita yakin Allah menolong kesulitan yang kita hadapi. Dan pastinya ini harus kita yakini, orang beriman yakin dengan nikmat surga. Tidak semua doa kita dikabulkan di dunia. Ada saatnya doa dikabulkan di akhirat kelak, yaitu ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Nah, inilah doa yang kelihatannya ringan. Saya mengatakan ini doa bukan sekedar ringan, tapi luas melebihi samudera. Menatap awan di angkasa, jauh tinggi tak terkira. Luasnya samudera bisa diterka, luasnya doa tak ada batasnya. Betul. Luasnya samudera bisa diterka, tapi luasnya doa nggak bisa diterka karena begitu dahsyatnya. Oleh karena itu orang beriman yakin doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa ini kita baca setelah salam dari sholat subuh, kemudian termasuk dalam kumpulan doa zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa jangan anggap ringan, dahsyat doa ini, kandungan makna yang ada di dalamnya. Saudaraku sekalian, perindu surga pecinta ilmu,
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal thayyib, halalan thayyiban, kemudian amal yang diterima. Kalau 3 perkara ini Allah kabulkan, bahagia sudah. Orang punya ilmu, jalannya mudah, terang benderang menjalani kehidupan ini. Rizki yang halal itu yang luar biasa, Masya Allah, berkah. Kemudian amal yang diterima, kita persembahkan seluruh aktivitas kehidupan kita, baik amal soleh individual atau amal soleh sosial, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita berat dalam timbangan. Kita akan terima kitabnya di sebelah kanan dan insya Allah tergolong ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Inilah ringkasnya. Jadi ringkasnya ini. Tapi bagaimana rinciannya? Perlu kita mengambil konklusi dari doa yang kita mohonkan. Pertama, membaca doa ini bukan sekedar untuk meraih apa yang kita butuhkan. Memang kita hamba yang lemah, tak punya kemampuan, kita memohon pada Allah. Tapi bukan sekedar kita ingin meraih apa yang kita butuhkan, namun lebih daripada itu, membuktikan tadarruknya kita, rendah dirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah adalah sandaran vertikal kita. Itu yang dimaksud, bukan sekedar kita memohon. Jadi kalau Allah yang jadi backing kita, Allah yang jadi sandaran kita, selamat insya Allah dunia akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa ilmu itu ada 2. Satu, ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak semua ilmu itu manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang kedua. Kemudian rizki ada yang baik juga ada yang buruk. Bukan sekadar jumlahnya, tapi rizki yang halalan thayyiban. Maka orang beriman mengatakan apa? Tidak mengapa rezeki itu banyak asal halal. Alhamdulillah. Daripada sedikit musibah. Udah dikit musibah pula. Na'udzubillah. Nah ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kesimpulannya adalah dari sebuah doa yang kita mohonkan, amalan mutaqabbalan, yang artinya amal yang diterima. Itu menunjukkan tidak semua amalan yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Belum tentu. Ada amal yang diterima, ada amal yang tertolak. Nah, ini yang harus kita pahami. Mudah-mudahan 1 jam kita punya waktu untuk mengkaji tema ini. Insya Allah kita semakin mantap dalam berdoa, bisa mengambil inspirasi. Doa itu merupakan senjata orang beriman. Baik. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu. Sekarang kita masuk poin yang pertama dulu. Apa yang dimaksud pengertian ilmu yang bermanfaat? Jadi banyak ilmu tapi belum tentu manfaat. Hati-hati. Pertama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi ilmu tinggi semakin jauh dari Allah itu nggak bermanfaat. Ilmu tidak membuat seseorang itu menjadi jumawa. Ilmunya tinggi, faham, tapi semakin jauh dari Allah, maka ilmu itu tidak membawa manfaat. Sekalipun ilmunya itu sahih. Kenapa? Ilmu yang dia gunakan disalahgunakan. Jadi idealnya sedikit demi sedikit ilmu yang kita miliki itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin menjauh. Ini yang pertama ringkasnya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan sehingga ada perubahan pada dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tadinya gelap gulita, setelah dia punya ilmu dia amalkan,
dia mendapatkan perubahan yang signifikan dari kepribadiannya. Berbeda dalam bersikap, menunjukkan karakter seorang yang beriman. Salah satu contoh perubahan pada seorang mukmin itu dia pandai menyikapi keadaan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih, kalau kita bertemu dengan teman lama, ini bertemu setelah sekian tahun nggak jumpa karena faktor pandemi, karena COVID-19, sudah 2,5 tahun tak jumpa, ada perubahan yang terlihat dari fisiknya. Mohon maaf, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, 2 tahun nggak jumpa, begitu ketemu tubuhnya semakin ya, katakan demikianlah ya. Ini ada ilmunya, jangan salah. Ketika bertemu dengan teman yang begitu berubah fisiknya, semakin subur gitu ya, apa yang kita katakan kepadanya? Jangan bilang wow, tapi katakan apa? Ini orang ahli syukur. Ini orang ahli syukur, hidupnya makmur. Jadi dia tidak mengatakan alangkah gemuknya Anda, tidak, tapi inilah ahli syukur. Itu perubahannya demikian. Jadi yang bersyukur itu makmur, insya Allah. Ini yang pertama, sikapnya berubah. Yang kedua, ketemu teman lama setelah sekian tahun tak jumpa, ada perubahan yang signifikan. Fisiknya semakin jauh berkurang, alias kurus. Apa yang kita katakan? Ini orang ahli sabar. Ini orang ahli sabar, bisa menerima kondisi apapun. Dan tidak kita katakan, kasihan deh lo. Tidak mengatakan kalimat itu. Ini orang ahli sabar. Ingat kalimatnya apa? Ini orang ahli sabar. Ente itu ahli sabar. Yang tadi pertama ahli syukur, yang kedua ahli sabar. Kemudian yang ketiga, ketemu teman lama setelah beberapa tahun tak jumpa, bahkan sudah 30 tahun tak jumpa ketemu, nggak ada yang berubah tuh. Fisiknya stabil, sama dengan yang dulu juga. Apa yang kita katakan? Ini orang istiqomah. Istiqomah itu apa? Stabil gitu. Konsisten. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, perindu surga pecinta ilmu, kita termasuk yang mana? Ahli syukur, ahli sabar, atau istiqomah? Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan alhamdulillah. Itu perubahan dari ucapan tutur kata. Jadi orang dapat ilmu manfaat pasti berubah karakternya. Tidak mengucapkan kalimat yang melukai hati orang. Apa sebab? Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana? Obat dicari. Kemana nyarinya Pak? Nyarinya di mana? Nggak ada di toko besi. Adanya lewat silaturahmi. Toib. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat membuat seseorang tidak gila dunia. Faham dia, dunia ini hanya tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 185. Dia paham dunia ini cuma terminal sejenak. Negeri abadi adalah akhirat, maka dia tidak tertipu oleh dunia. Dia tidak mencari popularitas atau ketenaran, namun dapat memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang paling utama. Nggak usah ngetop, nggak usah tenar di bumi, asal tenar di langit. Betul? Kalau tenar di langit, malaikat mendoakan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalaupun dia tenar, bukan karena cari popularitas, tapi Allah mengangkat derajatnya agar bermanfaat bagi orang lain. Sebab diperlukan figur.
Maka ada ulama gitu ya, memberi pesan yang sangat penting kepada kita. Figur-figur orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam itu kurang apa? Derajat tinggi dia miliki sampai dia menjadi raja. Tapi satu permohonan dia. Yang pertama apa? Tawaffani musliman. Wafatkan aku dalam keadaan Islam. Coba. Yang kedua apa yang dia mohonkan? Oh alhiqni bisolihin. Kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Itu doa yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, penduduk surga pecinta ilmu, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Baru dikatakan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, sekarang yang keempat. Ilmu bermanfaat tidak menjadikan seseorang sombong di hadapan orang lain. Jadi ilmu tinggi bukan jumawa, bukan sombong pada orang. Sehingga jika ada seseorang menyelisihi ajaran Rasul, maka ia mengkritiknya karena Allah, bukan untuk menjatuhkannya. Dia cari waktu yang tepat untuk bertabayun, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Bukan marahnya karena emosi, tapi karena Allah. Ini baru ilmunya manfaat. Sebab dia bukan ingin meninggikan derajatnya. Menjatuhkan orang itu menunjukkan kesombongan. Makanya aneh kalau para dai menghujat dengan kalimat-kalimat yang menghinakan saudaranya. Masya Allah, ilmu itu kan luas. Pandai menyikapi, itulah orang yang dikatakan paham dengan ilmu yang benar. Itulah kira-kira ya. Nah, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ujung-ujungnya apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena apa? Ilmunya bermanfaat, diamalkan. Masya Allah. Inilah pesan yang luar biasa untuk kita renungkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan betul-betul ilmu yang memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu dia poinnya. Taib, inilah nasihat yang sederhana dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau yang satu ini sudah ngomong, nggak ada perdebatan. Karena mereka biasanya merujuk ke Ibnu Taimiyah. Ya saudara kita lah gitu ya. Mengatakan ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang tidak berasal dari Rasul bagaimana? Sepanjang itu tidak keluar dari rambu-rambu, apalagi urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian dan perdagangan dan lain-lainnya, maka tidak jadi persoalan. Dan Rasul mengatakan itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka ilmu ini terus berkembang. Zaman Nabi belum sempurna. Zaman Nabi nggak ada vaksin. Hari ini ada vaksin. Kenapa kita lakukan? Dalam rangka ikhtiar. Namun jangan lupa tetap prokesnya dijaga, ya. Protokol kesehatan janganlah lupa. Terus mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga corona dan variannya segera sirna. Baik. Jadi ini ya pendapat yang bisa disepakati, ilmu yang ada dalilnya yang dibawa oleh Rasulullah lewat pesan Al-Quran dan hadis. Kemudian ilmu secara umum urusan duniawi sepanjang tidak bertentangan, maka itu dibenarkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Ujung-ujungnya pelakunya bagaimana? Nah, Allah membedakan orang yang punya ilmu dan yang nggak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya nggak sama. Tapi tidak lantas orang punya ilmu kemudian menyombongkan diri, tidak. Ilmu tetap bermanfaat.
Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayatnya nomor 9. Baik, karena doa ini doa yang luar biasa, yakinlah bahwa yang kita pelajari itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, kalau ada ilmu yang bermanfaat, tentu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka doa ini juga jangan lupa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bayangkan Nabi saja berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat. Ibu yang tahu tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Quran surat An-Najm surat 53 ayatnya 3 dan 4. Apa doanya Nabi ini? Masya Allah, berlindung dari ilmu yang gak bermanfaat. Apa rangkaiannya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Yuk sama-sama kita baca, kita berlindung kepada Allah SWT agar kita terbebas dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan yang menimpa dalam keilmuan kita. Ayo. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Sekali lagi kita baca sama-sama. Wahid, itsnin, tsalatsa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Coba kita renungkan itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, yang terus gelisah hatinya, dari jiwa yang tidak merasa puas, nggak pernah kenyang, serakah, tamak dan seterusnya, dan dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah doa agar kita terbebas dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan kita. Ilmu banyak tapi nggak manfaat, buat apa? Kemudian hati nggak pernah tenang, gelisah, tidur tak nyenyak, makan tak enak, susah bergerak, nafasnya sesak. Apalagi? Ini bukan karena banyak anak, bukan ya. Banyak anak, alhamdulillah. Banyak anak, banyak rezeki katanya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Kita lanjut. Kemudian semakna. Nah, semakna dengan ini ya. Jadi boleh dua-duanya kita baca, boleh salah satunya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa ilmin la yanfa wa da'watin la yustajabu laha. Semakna artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, hati yang enggak tenang ya, hati yang gelisah, jiwa yang tidak merasa puas, tumbuh keinginan-keinginan yang berlebihan, serakah, tidak pandai bersyukur, kemudian ilmu yang tidak bermanfaat, dan doa yang tidak diijabah atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semakna. Rasulullah berdoa, apalagi kita. Padahal Rasulullah itu kan maksum ya, maksum, terjaga, nggak ada kesalahan beliau, tapi tetap sebagai hamba Allah yang lemah, beliau tetap berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib, sekarang kita mengambil pesan dari seorang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwa ada di antara ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi ilmu bermanfaat, alhamdulillah sudah kita pahami konklusinya. Sekarang ada ilmu yang tidak bermanfaat, sama sekali nggak manfaat, bahkan berbahaya, 100% berbahaya. Tidak ada manfaat sama sekali, ini yang paling berat. Atau minimal bahaya ilmu tersebut lebih besar dibandingkan manfaatnya atau kebaikannya. Ilmu apa itu diantaranya? Ilmu apa Pak? Ilmu sihir. Tuh hati-hati itu ya. Nanti berkolaborasi dengan jin makin sesat. Tolong dibuka ayatnya Pak. Ini ayat penting sekali. Quran suratnya surat Al-Jin, surat nomor 72 ayat yang ke-6. Saya tidak nukilkan di sini. Artinya, tolong dibuka Quran surat Al-Jin surat 72 ayat yang ke-6. Tolong dibaca terjemahannya. Quran surat 72 surat Al-Jin ayat nomor yang ke-6. Yang sudah ketemu boleh? Surat 72 ayatnya 6. Mana mic-nya satu lagi? Pak Agung boleh, Pak Agung? Ada dibaca artinya tadi. Supaya kita waspada. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Nah, hati-hati itu. Itu dia ya. Allah Ta'ala menyebutkan di Al-Quran pada surat Al-Baqarah surat yang kedua ayatnya 102 ini, Masya Allah ini ya. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 102. Ini dia. Kita berlepas diri. Nah ini contoh lain, seseorang belajar tentang kesesatan berbagai akidah yang menyimpang. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah persoalan akidah. Bagi kita sederhana saja. Apa itu? Inna dina indallahil Islam. Selamat udah. Nggak usah berpolemik. Semua agama itu baik dan benar. Na'udzubillah min dzalik. Kan konsepnya jelas. Ini bulan Maulid kita diingatkan dengan identitas umat Rasulullah. Apa itu? Asyida'u 'alal kufar. Berkata yang tegas pada orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah. Tapi sikap menebar kebaikan kepada siapapun boleh. Keyakinan gak akan bergeser. Iya kan? Bunga dahlia tak berduri, indah nian dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Hafal Bu? Itu yang suka bunga dahlia itu. Ya, jadi Masya Allah, hati-hati dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kedua, ilmu yang gak bermanfaat itu apa? Sibuk mempelajari ilmu duniawi, ilmu pengetahuan yang hukum asalnya adalah mubah. Boleh sih, boleh. Tapi jangan sampai jadi lalai. Eksperimen, diagnosa, riset, habis waktunya. Tidak semakin dekat pada Allah. Hati-hati itu. Hidup ini kan dua, dunia dan akhirat. Selamat tinggal masa lalu, kini buka lembaran baru. Bertobatlah kepada Allah Tuhan yang satu, agar selamat dunia akhiratmu. Hafal Pak? Gitu, ya kan? Selamat tinggal
masa lalu. Kini buka lembaran bertobat kepada Allah Tuhan yang satu agar selamat dunia akhiratmu. Masya Allah. Taib. Ini yang kedua ya. Ketiga, ilmu syar'i. Dia punya ilmu agama, namun tidak diamalkan. Coba, faham, pinter, mahir, syatir, ahli dia. Berdebat paling pinter, tapi nggak diamalkan ilmunya. Buat apa? Nanti kena dalil. Pak Agung dibuka Quran surat yang ke-61. Hati-hati ya. Nih, ilmunya jelas, sahih Al-Quran dan hadis, tapi nggak diamalkan, alias omdo. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah murka di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tuh, buat apa ilmu banyak tapi cuma ngomong doang, nggak diamalkan, bahkan disembunyikan. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Siapa orang yang ditanya tentang ilmu, dia sembunyikan kebenaran itu, maka dia diancam dengan cambuk dari api neraka. Na'udzubillah. Hati-hati. Sedikit kita amalkan terus gitu ya. Itu tadi ya, ahli syukur, ahli sabar, istiqomah. Tiga-tiganya kita miliki, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, Imam Al-Ghazali berkata, ini dia kesimpulan di poin yang pertama tentang ilmu yang bermanfaat adalah apa? Dan tidak bermanfaat bagaimana? Tadi kita sudah dapat paham ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang disalahgunakan, walaupun ilmu itu Al-Quran dan hadis. Ilmu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta ilmu yang dijadikan perantara untuk melakukan keburukan atau lebih luasnya kejahatan. Pinter, keblinger gitulah kira-kira. Pinter minterin orang buat menipu orang. Ilmu apa itu? Ilmu tipu-tipu, korupsi, karena punya celah. Paham dia ilmunya untuk ngeles. Maka hati-hati. Inilah ilmu yang dikatakan tidak bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali. Kita harus hati-hati. Taib. Sekarang poin yang kedua ya. Ingat tadi yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Sekarang rizqon thayyiban, rizki yang baik. Apa sih rizki yang baik itu? Rizki yang baik adalah rizki yang halal dan berkah. Ini ukurannya, jangan melihat kacamata pribadi masing-masing. Secara syar'i kita melihatnya. Kalau kacamata masing-masing khawatir nanti nggak akan pernah merasa puas dengan anugerah Allah. Kalau belum segalanya digenggam, ini belum berkah katanya, belum cukup, masya Allah. Padahal kita berdoa ya kan, Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwa, kan gitu. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jangan aku minta pada selain Engkau ya Allah. Cukup yang halal saja, biar banyak asal berkah, nggak apa-apa. Betul. Karena tidak semua rezeki yang diperoleh manusia itu halal. Gimana itu? Ya caranya nggak benar. Ada lagi, sudah benar caranya, sahih, ikhtiarnya disempurnakan, doa dipanjatkan, dapat dia, tapi belum menjadi rezeki yang halal. Sebab apa? Belum dibersihkan hartanya. Itu masih kena pasal tuh. Maka tentang harta ada dua pertanyaan. Dari mana didapatkan dan untuk apa dinafkahkan? Ini khusus harta pertanyaannya dua. Dari mana diperoleh? Alhamdulillah dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar didapatkan. Tapi yang kedua, untuk apa dinafkahkan?
Maka kita boleh ngiri sama orang kaya dermawan. Ada orang kaya dermawan, kita boleh pengen seperti dia. Ya Allah, aku pengen seperti dia. Yang nggak boleh itu pengen pindah nikmat. Ya Allah, miskinkan si kaya, kayakan aku yang miskin. Nah, itu nggak boleh itu. SMS, senang melihat. Nah, naudzubillah. Mestinya SMS itu apa? Selamat masuk surga. Baik ya. Jadi rezeki yang halal yang diperoleh dengan cara-cara sesuai ajaran Islam, kemudian diolah dan dipergunakan dengan baik-baik. Dalam artian tidak dari hasil kejahatan atau perbuatan lainnya yang melanggar hak orang lain. Khawatir nanti bisa bangkrut. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, poin ini sangat penting hari ini di tengah masa pandemi yang dalam tanda kutip alhamdulillah sekarang sudah mulai kondisi membaik ya. Setelah PPKM, para pekerja sekarang kembali makmur. PPKM kemarin para pekerja kurang makan katanya. Pelan-pelan kami mati. Masya Allah. Dulu ya, sekarang sudah bangkit ya kan. Para penceramah kembali manggung. Nah gitu ya. Kalau kemarin para penceramah kelamaan mingkem katanya. Berubah kondisi. Alhamdulillah. Taib. Nah, rezeki yang halal itu, saudaraku sekalian, penduduk surga harus didapat dengan yang halal. Ya, ini poin ayatnya khusus untuk orang beriman. Tapi sebelumnya mari kita buka Al-Qur'annya di surat yang sama. Ini universal. Coba bayangkan untuk semua manusia saja harus halal, apalagi untuk orang beriman. Dibuka dulu Quran surat Al-Baqarah ayatnya 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, Pak Agung, ayatnya nomor 168 itu perintah universal untuk semua manusia. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dari baik, dan janganlah ikuti langkah kita. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuhnya yang halal. Nah, itu 168. Bagaimana 172-nya? Khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. Ya, Ibu sekalian, alhamdulillah suami beri rezeki yang halal ya. Alhamdulillah. Maka jangan lupa sempurnakan doa istri untuk suami. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa hafal Bu. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa dasar mata duitan. Dulu, sekarang mah enggak ya? Masih. Masya Allah. Istri salihah itu berkata kepada suaminya, apa Bu? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja 1 juta sehari tidak masalah. Betul? Betul nggak? Itu kalau ada. Kalau nggak ada bagaimana? Malam yang indah, pagi yang cerah,
hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah. Uang belanja kurang, itu pengalaman atau pengakuan itu? Kalau istri saya bilang apa? Uang belanja kurang, minta tambah. Tapi nggak masalah sebenarnya ya. Alhamdulillah. Taib. Jadi kata Rasulullah ini dia. Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, pakailah cara baik dalam mencari rizki. Nah, halalan thayyiban itu. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sampai ia sudah meraih seluruh bagian rizkinya. Meskipun ia sudah meraih seluruh bagian rizkinya, meskipun tertunda darinya. Bertakwalah kepada Allah dan lakukanlah cara yang baik dalam mencari rizki. Itu kata Rasulullah. Apa kalimatnya? Wa ajmilu fit talabi, yaitu pakailah cara yang baik, cara yang halal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mudah-mudahan pesan ini semakin memberikan spirit semangat bagi para suami bekerja keras, lugas, cerdas, ikhlas. Hasilnya tuntas. Biar banyak, asal halal tidak mengapa ya. Alhamdulillah. Taib. Sekarang kita luaskan, hati-hati supaya kita dapat rizki yang thayyib sesuai dengan doa yang kita mohonkan. Itu harus kita kenali 3 sebab pembawa berkah itu apa gitu loh. Sebab banyak orang dapat rizkinya katanya banyak tapi nggak berkah, habis begitu saja. Ini ada orang kelihatannya pas-pasan tuh, benar pas-pasan, pas butuh, masya Allah, pandai ibu-ibu ini, betul-betul pas gitu ya. Kenapa? Karena barokah. Ini banyak hasilnya tapi nggak kelihatan gitu loh. Bahkan hatinya masih gelisah saja, ngeluh terus, kemana-mana ngeluh ya kan, seolah-olah dia paling berat ujiannya. Nah ini hati-hati ini. Pertama, syukur. Orang kalau bersyukur tuh pasti makmur ya. Nikmat yang Allah telah berikan tuh tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, nggak bisa dihitung. Kemudian rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla itu merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan berkah. Ibnu Qayyim berkata, Allah menjadikan setiap sikap yang bersyukur sebagai salah satu sebab bertambahnya rizki dan penjagaan atas nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu sesungguhnya menjaga nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat yang gak asing lagi, populer, familiar ayat ini. Kalau bahasa kita ayat apa? Ayat istimewa ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yaitu dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan karunia-Nya kepada kita. Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Nah, syukur memiliki makna yang lebih luas dari sekedar ucapan, bukan sekedar alhamdulillah saja. Yakin nikmat itu datang dari Allah, kemudian dibuktikan dengan anggota badannya. Dia keluarkan zakat, infak, sedekah yang terbaik. Itu dalam rangka menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah SWT, bukan sekedar lip service saja. Alhamdulillah lisan, hati meyakini nikmat datang dari Allah, dia buktikan dengan anggota badannya. Dia keluarkan hartanya. Ini yang disebut pembuktian dari rasa syukur. Kenapa? Karena kalau kita hitung nikmat Allah nggak bisa kita menghitungnya. Qurannya surat 14, surat Ibrahim ayat nomor 34. Tapi faktanya banyak manusia nggak bersyukur. Dulu waktu masih miskin, doanya luar biasa, ya kan? Begitu dikabulkan, malah menjauh kepada Allah, lupa dengan titipan anugerah ilahi itu. Padahal ada satu ayat yang membuat kita merinding, membuat kita bergetar hati, takut kita, khawatir nggak sempat sedekah, maut sudah menjemputnya. Dan ayat itu perlu kita baca hari ini supaya kita membuktikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Pak Agung tolong dibuka Quran surat Al-Munafikun. Quran surat yang ke-63 di ayat nomor yang ke-10. Pengen balik ke dunia walau sesaat agar bisa sedekah, tapi terlambat sudah. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang pada salah seorang di antara. Bila aku berkata, aku menyesal. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Apa kalimatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Enggak ada lagi cerita. Apa kata malaikat? Terlambat sudah kau datang padaku. Taib. Kemudian yang kedua, agar berkah rizki yang kita dapatkan tentunya dengan sedekah, ya. Sedekah dan infak merupakan salah satu penunjang yang dapat mendatangkan rizki dan meraih barokah. Allah SWT berfirman di Al-Quran pada surat Saba, ini surat yang ke-34 ayat 39, hendaknya senantiasa kita renungkan, yakin yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ini dia ayatnya, menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Apalagi manfaatnya selain rezekinya diganti oleh Allah SWT, juga diperbanyak pahalanya itu dengan lipat ganda yang tak terhingga, yudha'ifu liman yasha. Jadi alangkah ruginya kita punya kesempatan tidak bersedekah. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Luas Allah memberi ganti. Seberapa luasnya? Allahu a'lam. Balasan pahalanya berlipat ganda, lebih dari sekitar 700 kali lipat. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 261. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu, yaitu pesan yang sederhana, anfiki wala tusi fayusi Allah alaiki. Nah, coba perhatikan, anfiki, berinfaklah, wala tuhsi, janganlah engkau menahan diri. Apa akibatnya kalau kita berinfak? Maka fayusi Allah alaiki, yaitu akibatnya Allah akan memutus berkah darimu kalau engkau tidak berinfak. Maka jangan tahan. Sampai ada sebuah hadis Nabi mengatakan, wala tumhil, jangan kau tunda sedekahmu. Hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kadza wa kadza wa qad kana li fulan. Jangan kau tunda sedekahmu, karena nanti ketika nafasmu sudah sampai di tenggorokan engkau baru berucap, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, takkan mampu engkau berikan. Kenapa? Maut sudah menjemputmu. Padahal tidak kau berikan pun itu telah jadi milik si fulan. Apa enggak ngeri nanti pertanggungjawabannya? Alhamdulillah, tiada hari berlalu bagi kita, insya Allah sedekah merupakan nafas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sedekah banyak cara. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan kemudahan yang kita berikan pada orang lain, bisa juga dengan doa. Pilih mana kira-kira? Bapak Ibu sekalian, pilih mana sedekahnya? Harta, ilmu, tenaga, kemudahan, dan doa. Semuanya insya Allah semampu kita. Kapan lagi? Inilah kesempatan di dunia. Baik. Jadi hati-hati ya. Akibatnya Allah akan memutus berkah dari kita kalau kita tidak berinfak.
anfiki. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, silaturahmi praktis merupakan jalan yang luar biasa, mudah dilakukan. Insya Allah asbab silaturahmi rizkinya bertambah. Bukan cuma rizki, umurnya pun makin panjang ya. Umur panjang, kebaikan mengalir terus pahalanya. Sebagaimana dalil yang tidak asing lagi, yaitu man ahabba ayub satalahu fi rizki wa sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hari ini sudah mulai terbuka pintu-pintu silaturahmi. Setelah beberapa waktu yang lalu, hampir 2 tahun tidak bisa bertatap muka, alhamdulillah lewat majelis ilmu kita niatkan silaturahmi di majelis ilmu di rumah Allah ini, sekaligus doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ngomongin rizki kita harus saling mendoakan. Sebagaimana doaku ringan, ku angkat tanganku mendoakanmu saudaraku. Semoga yang punya persoalan Allah berikan kemudahan. Yang masih jomblo jodohnya dipertemukan. Yang punya hutang dilunaskan. Jadi jangan heran keluar dari Masjid Al-Hidayah selesai taklim, hutang langsung lunas. Asalkan insya Allah dengan karunia Allah yang tidak terbatas, insya Allah. Ingat rezeki itu macam-macam. Jadi silaturahmi itu luar biasa. Jadi hadis di atas menunjukkan manfaat menyambung tali silaturahmi, yaitu dapat mendatangkan curahan kebaikan dari Allah berbentuk rizki, terhindar dari keburukan dan diraihnya keberkahan. Umur panjang itu berkahnya bertambah. Ziyadatul khair fi kulli syai', semakin bertambah kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Insya Allah. Saya melihat wajah-wajah ahli silaturahmi ini. Pasti tidak ada sekat hati di antara saudara-saudaraku sekalian ya. Tidak ada ungkapan kebencian pada saudaranya. Kenapa? Mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Betul. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Thayyib ya. Hafal Pak? Ada yang hafal nggak tadi? Tunjuk tangan, hadiahnya umroh. Selesai sholat Isra dapat pahala umroh. Alhamdulillah. Jadi gimana Pak? Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih. Masya Allah. Taib. Kemudian ini poin yang terakhir ya, yaitu yang ketiga, pengertian amalan mutakabbalan. Apa sih yang dimaknai amalan mutakabbalan itu? Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah, resah, gelisah, tapi malah susah. Mestinya makin nikmat ibadah itu, karena ibadah menjadi kebutuhan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa ya. Jangan sampai amalannya sia-sia. Tadi sholat subuh ayat tadi baca tuh. Salah satu syarat agar amal diterima. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu syaratnya ikhlas. Benar caranya tapi nggak ikhlas, ada kepentingan. Hati-hati. Ibadah itu syarat dengan ujian. Apa itu? Sanjungan, membuat seorang melambung tinggi sehingga ria, pengennya disanjung-sanjung. Hati-hati. Atau ingin diperdengarkan namanya, disebut di mana-mana. Siapa dulu dong gue. Nah, hati-hati itu. Ustadz, kalau gitu amal mesti disembunyikan semua. Tidak juga. Ada saatnya amal yang kita lakukan dicontoh orang. Yang penting luruskan niat karena Allah. Ini khusus sedekah ini gampang sebenarnya. Ada kaidah hadis Nabi ya, Masya Allah. Apa hadis Nabi itu? Di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak.
Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah kemudian dia rahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan tangan kanannya. Itu penting. Tapi suatu ketika ada kesempatan menginspirasi orang, silahkan. Ini Masjid Al-Hidayah berdiri megah. Ini karena ada pionirnya, betul. Ada pemulanya, alhamdulillah. Masya Allah, masjidnya megah, jamaahnya dapat berkah, alhamdulillah. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah sering disampaikan di berbagai kesempatan taklim, rasanya ini perlu saya ingatkan, khususnya untuk kami pribadi. Jangan sampai amalan kita yang dahsyat sekian banyak itu sia-sia gitu. Ayo luruskan niat kembali semata-mata mengharap keridhaan Allah. Lupakan pandangan manusia, ikat diri pada pandangan Allah agar amal kita ikhlas karena Allah. Dipuji orang alhamdulillah, dicela orang juga alhamdulillah. Karena ada saat kita beramal soleh dicela orang. Pernah ngalami nggak? Ente bisanya begitu doang. Kemudian patah arang. Jangan. Yang kita harapkan itu wajah Allah atau keridhaan Allah. Ayatnya kita baca pula. Ikhlas karena Allah itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua harus memenuhi syarat, yaitu ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Lewat majelis ilmu kita tahu. Ibadah kita lakukan nggak lagi ragu, karena kita sudah paham tuntunannya. Oleh karena itu kalau ada keraguan, tinggalkan keraguan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau engkau tidak mengetahui. Itu yang paling penting. Tanya kepada ahlinya kalau kita tidak mengetahui. Tinggalkan keraguan. Jangan beribadah penuh dengan keraguan. Insya Allah dengan wasilah ilmu yang kita pahami dengan baik dan benar, kita amalkan sungguh-sungguh, kita dapat berkah dari ilmu itu. Selain amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu syarat amalan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diingatkan dengan pesan Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Quran surat 3 Ali Imran ayatnya di nomor 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat populer, familiar, dalam kesempatan banyak di majelis ilmu disampaikan agar kita betul-betul cinta pada Rasul. Buktikan cinta kita pada Rasul, ittiba kita. Karena kita ingin termasuk golongan pencinta Rasul, pencinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat nggak Bu? Buat ibu-ibu 9, buat bapak 10. Ini kalau istiqomah dilakukan luar biasa. Masih ingat nggak? 1. Menjaga wudhu. 2. Sholat tahajud. 3. Sholat duha. 4. Puasa sunnah. 5. Tilawah Al-Quran. 6. Istighfar, zikir pagi, zikir petang. 7. Silaturahmi. 8. Sedekah. 9. Tolabul ilmi. Buat bapak 10. Yang ke-10 sholat berjamaah. Ini bukti kita cinta Rasul. Gimana kira-kira prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah ya. Gimana Bu prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Itu kalau bisa dilakukan istiqomah luar biasa. Tayyib ya. Nah, pesan Al-Quran berikut ini menyadarkan kita agar betul-betul kita persembahkan untuk Allah saja ya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya yaitu Rabb Azza wa Jalla,
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jangan ada kepentingan yang lain. Jangan ibadah karena pamrih. Nanti dapatnya ya cuma pujian saja. Jadi ikhlas itulah yang menyebabkan setan tidak mampu menggelincirkan orang-orang yang ikhlas. Setan kalahnya cuma sama orang ikhlas. Bukan sama ahli ilmu, bukan sama ahli ibadah. Ahli ilmu tergelincir karena kesombongannya, merasa paling lihai, paling pandai, sehingga tidak bisa mendengar kalimat-kalimat kebenaran, padahal sumbernya jelas, karena merasa ilmu yang paling sempurna. Hati-hati ahli ilmu. Kalau Al-Quran dan Hadis sudah berbicara, kembali pada Al-Quran dan Hadis. Ahli ibadah bisa sombong, merasa apa? Aku yang paling sempurna ibadahnya, sehingga meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Hati-hati. Tapi orang ikhlas, setan gak bisa menggodanya. Sebab orang ikhlas itu semata-mata dia persembahkan untuk Allah. Disebutkan di Al-Quran ya. Nah, ini boleh dibaca nih Pak Agung, supaya kita tidak tertipu ya dengan amalan-amalan. Kita dapat pesan penting. Setan hanya bisa dikalahkan oleh ikhlas. Gak bisa digelincirkan ikhlas oleh setan. Orang-orang yang mukhlis. Quran surat, kita baca 2 ayat sekaligus. Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 di ayat 39-40. Apa pengakuan iblis? Iblis berkata, Tuhanku, kalau Engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan rasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Masya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang ikhlas? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang ikhlas? Insya Allah. Karena sudah ikhlas, majelisnya kita tutup ya. Taib. Ini dalilnya nggak asing lagi. Quran surat Al-Kahfi. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ingat malam Jumat kita ada amalan sunnah baca surat Al-Kahfi. Jangan jadikan beban. Cukup 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Benar gak sih? Gak banyak, cuman 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Istiqomah kita mengamalkan agar kita dapat kelak nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terserah Anda, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Yasin, tafadhol. Tapi khusus malam Jumat yang ini jangan ditinggal nih. Masya Allah, perisai untuk kita. Quran surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengah 90. Taib, saya melihat wajah-wajah ikhlas ini. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai kebutuhan ya. Surat cinta Allah itu baca WA aja sehari nggak bisa ngitung berapa kali, betul nggak? Padahal sepekan sekali baca surat Al-Kahfi, masa nggak bisa? Kata Bang Haji Quran surat Al-An'am ayat yang ke-162 tadi dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Baik Bapak Ibu sekalian, saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu, semoga hari-hari kita senantiasa dinaungi Allah dengan ilmu, rizki, dan amal yang diterima Allah, sehingga hidup kita ini manfaat, hidup kita penuh dengan keberkahan. Dan doa ini yang dimunajatkan oleh Rasulullah SAW di waktu pagi selesai sholat subuh, tidak lupa membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jangan lupakan doa ini. Mohon dengan penuh penghayatan, ya Allah, agar ilmu yang aku miliki, yang kau berikan, betul-betul ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak manfaat, buang jauh-jauh. Dan mudahkan agar kita mengamalkannya itu diberikan spirit, dorongan yang kuat, supaya tidak seperti pohon yang lebat nggak berbuah. Ilmunya benar tapi nggak diamalkan, akhirnya sia-sia. Kita mohon pada Allah SWT. Semoga dengan tema ini, tadabbur doa, di kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan ngambil lagi tadabbur doa di doa-doa yang spesifik lainnya, yang itu saya katakan bukan doa biasa tapi doa luar biasa. Manfaatnya Allah akan berikan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, nanti materi ini saya share insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua di pagi hari yang penuh berkah ini, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu ilal islah mastata'tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita itu selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, afiat gitu ya, afiat. Jadi dalam hal ini kan kalau pemikiran secara awam afiat itu sehat aja. Saya ingin Ustaz untuk memaparkan pengertian afiat itu seluas apa. Dan yang kedua, mengenai tadi Ustaz mengatakan sesuai dengan Al-Quran, setan kalah dengan orang gila. Tapi ada orang sering ada yang mengatakan bahwa setan itu takut dengan orang yang berilmu sedang tidur, katanya gitu. Demikian, itu pengertiannya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi kita baca doa zikir pagi ya. Apa itu? As'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kebaikan bagi seorang hamba itu diinginkan bukan cuma afiah di dunia saja. Afiah yang sebenarnya juga pengen di akhirat. Di zikir pagi kan kita baca itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau kalimat alhamdulillah bukan sekedar lip service, masuk ke dalam jiwa dan hati kita, maka kita tidak akan merasakan beban penderitaan kita seolah-olah paling berat itu dalam kondisi apapun. Makanya kalau dikatakan alhamdulillah ala kulli hal, berarti dia betul-betul sedang menunjukkan sikap ekspresi diri bahwa Allah itu pasti baik ketentuannya. Sekalipun hari ini seseorang dia uji dengan penderitaan rasa sakitnya, sudah punya ilmunya dia, sakit penghapus dosa. Makanya ada pertanyaan, sakit dosa diampuni atau sehat dosa nambah? Pilih mana? Alhamdulillah. Itu pesan bagi yang sakit, yakinlah bahwa Allah tidak memberikan sesuatu beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Asbab sakit dosa diampuni sebagai penghapus dosa. Sebagaimana hadis yang sangat populer yang sudah sering kita bacakan itu kan, hadis Bukhari Muslim itu, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adza wala ghammin kata syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, penderitaan, gundah hati, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Sakit bagi orang beriman, penghapus dosa. Punya keyakinan seperti itu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Syukurnya bukan sekedar lip service, tapi memang prakteknya perlu perjuangan dan pengorbanan. Ustadz mudah mengucapkan, apa lanjutannya? Mudah diucapkan, semoga ringan diamalkan ya, ya kan? Kan begitu. Jadi
Afiah bagi kita bukan sekedar fisik yang sehat, sehat dalam segala hal. Sehat jasmani, sehat rohani gitu kan. Dan kalau ingin kita rinci kata afiah itu sangat banyak keutamaannya itu. Sehat urusannya, ya, sehat rumahnya, sehat perkawinannya, luas afiah itu masya Allah. Bahkan di dunia wal akhirah. Nah, kita pingin bahagianya kan dunia dan akhirat. Semoga kita diberi afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang ikhlas setan nggak bisa mengalahkan. Bagaimana orang ahli ilmu? Ahli ilmu walaupun tidur pasti ada sesuatu yang bernilai. Bahkan lebih istimewa dibandingkan orang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu. Itu yang dimaksud. Makanya Allah meninggikan derajat orang berilmu, tapi bukan sekedar berilmu saja, harus dia punya iman. Ini ayatnya boleh dibuka ini, tolong, karena ini penting sekali agar kita bersemangat terus menggali ilmu, dan ayatnya luar biasa menaikkan derajat kita oleh para dai sering dibacakan. Qur'annya surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat di nomor 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tapi dibaca lengkap ayat ini supaya kita terus punya semangat menuntut ilmu. Masya Allah, sudah usai musim duku, kini banyak buah durian. Siapa serius menuntut ilmu, jalan ke surga Allah mudahkan. Hafal Pak? Sudah usai musim duku, kini banyak buah durian. Siapa serius menuntut ilmu, jalan ke surga Allah mudahkan. Ayo, 58 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, itulah ahli ilmu ya. Tapi ilmunya diamalkan. Setan nggak takut kalau orang punya ilmu tapi nggak diamalkan. Akhirnya selesai juga. Nanti kena dalil yang tadi dibaca. Quran surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3. Jadi kita ingin mendapatkan afiah dunia dan akhirat, dan juga ingin kita dimasukkan ke dalam orang yang diberi derajat tinggi karena berilmu, ibadah pakai ilmu. Sebab kita khawatir nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, akan kita pertanggungjawabkan. Pertanyaannya itu, pertanyaannya kedua, umur untuk apa dihabiskan? Kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Nah, itu dia. Itu jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih. Saya mau tambah lagi pertanyaan. Ya, Thayyib. Tentang ilmu. Jadi kan Ustaz tadi bilang ada ilmu kedokteran sama ilmu nanti sendiri tentang pengobatan. Nah sekarang itu banyak orang tidak mau pengobatan dengan cara kedokteran karena banyak efek samping. Tapi mau beralih lagi ke pengobatan dengan Rasulullah. Jadi hanya menggunakan obat tradisional aja, bekam dan lain-lain. Jadi ya ini kalau misalnya saya pernah dapat keluarga ini Anda itu menggunakan obat untuk pengobatan sakit, contoh kayak sampingnya. Memang obat itu boleh dilakukan, juga dibuatnya. Tapi orang efektif gitu, cuman efek sampingnya ada yang boleh dari dia tadi. Makanya dia bilang kalau Anda mau beralih, ya harus beralih obat tradisional karena nanti tidak ada efek sampingnya. Di antaranya pengobatan yang suha kalau memang mau beralih obat tradisional, memang betul-betul pengobatan. Masya Allah. Ini jawabannya harus jujur ya. Jujur itu mengatakan apa adanya. Tak syak lagi. Penemu ilmu kedokteran siapa? Ibnu Sina. Siapa dia? Nah. Jadi kalau sudah bicara tentang medis, kita harus tanya pada ahli medis. Ada hal-hal yang harus kita fahami secara universal, secara umum, dan ditemukan lewat sebuah proses diagnosa yang panjang. Akhirnya ketemulah. Contohnya hari inilah, nggak usah jauh-jauh. Kalau ditanya vaksin, contohnya itu. Zaman Nabi kan nggak ada vaksin, tapi dalam rangka menyempurnakan ikhtiar,
Kita saksikan ulama yang meyakini ini satu cara ikhtiar dilakukan, meskipun tidak bisa bagi orang tertentu karena mungkin gula darahnya sangat tinggi ya. Tapi kan ada hal-hal yang harus bisa disikapi. Maka berobat lewat cara kedokteran secara umum itu dalam rangka ikhtiar. Tapi ketika seseorang memilih berobat dengan cara tibun nabawi, nah, diantaranya dia punya keyakinan, maka ini menjadi pilihan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bisa digabung misalnya pasiennya politik tibun nabawi atau kedokteran. Iya, itu dia. Maka harus tanya pada ahlinya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Contohnya seseorang ketika selesai operasi, mungkin obat medisnya dikatakan relatif lambat, wallahu alam ya, tapi ada sesuatu yang dalam tanda kutip ini penemuan dari para ahli yang lain ternyata bermanfaat. Termasuk apa Bu? Yang nggak bisa dibayangkan, doa. Kekuatan doa itu dahsyat. Masya Allah, dan kita sudah kaji di kesempatan yang lalu kan, ketika dalam keadaan darurat, contohnya nih dalam keadaan darurat, obat sedang tidak ada, air putih, Al-Fatihah, dan sejumlah pesan doa yang Nabi ajarkan diamalkan, sembuh. Jadi ada satu kondisi keadaan yang kita harus bisa menerima. Ada saatnya kita pakai jalur medis, memang ditemukan akses-akses di dalamnya mudah untuk dilakukan, dan ini pilihannya pertama tafadhol. Tapi ada cara lain yang diyakini dengan tibun nabawi menyembuhkan, alhamdulillah. Intinya ada seorang menyempurnakan ikhtiarnya. Yang salah itu tidak berusaha. Sudahlah, salah mengartikan. Kan kalau sakit kena wabah meninggal syahid, tapi dia tidak berikhtiar. Hadisnya sahih itu memang. Wabah itu menimpa seseorang termasuk syahid. Kita sudah kaji kalau nggak salah. Puncak harapan orang beriman salah satu diantaranya ketika dia ridho dengan ketentuan Allah. Sakit yang dia derita tapi tetap beribadah dia, Allah kasih pahala luas tanpa batas. Maka dalam hal ini harus dua sisi, dari tinjauan medis dan tinjauan tibun nabawi. Dua-duanya bisa dikombinasikan. Masya Allah, dalam keadaan sulit ketika seorang nggak ada jalan lain, kekuatan doa itu luar biasa. Yang kata orang unpredictable, bahkan impossible kata seseorang, apa yang tidak mungkin kalau Allah kehendaki. Sebab hidup, mati, musibah, rizki sudah Allah tuliskan. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, Allah tuliskan 4 perkara untuknya. Satu, hidupnya. Kita nggak tahu hidup kita kapan akan berakhir. Masya Allah, ada orang usia yang sangat panjang, tapi kita ingin umur panjang, banyak manfaat ya, banyak amal kebaikan. Kedua, yaitu kematian yang datang tidak terduga. Masya Allah, tadi pagi masih ngobrol habis subuh, 2 jam kemudian sudah berpulang ke rahmatullah. Masya Allah, banyak contoh-contoh lain ya, tabrakan segala macam. Kita nggak tahu, tapi bagaimana dia ketika akhir hayatnya, apakah dia tetap ingat Allah? Kita sudah sampai di jalan meraih husnul khotimah ya waktu itu ya. Ada jalan meraih husnul khotimah, senantiasa ingat Allah. Jadi orang beriman tuh urusannya cuma 2 aja. Ajib, dikasih nikmat bersyukur, diuji musibah bersabar. Dua-duanya baik. Pertanyaannya pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Pilih mana Bu? Dan bersabar gitu loh. Alhamdulillah. Sebab orang muslim tuh nggak akan miskin, cukup ya. Nah, begitu kira-kira kalau bersyukur pada Allah SWT. Tidak ada yang salah kedua-duanya. Boleh 2 cara dilakukan, termasuk lewat wasilah doa. Luar biasa. Jadi ada saatnya kita harus pakai medis ya, tapi jangan mempertuhankan medis gitu loh. Itu cara ikhtiar saja. Bapak Ibu udah divaksin semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang harus kita pahami. Salah satu ikhtiar ya. Jadi berobat itu ikhtiar. Yang penting ketika sakit tetap beribadah. Nah, nanti supaya pahalanya luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah dalam kondisi apapun diberi pahala yang luas tanpa batas. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah sabar. Amin ya rabbal alamin. Taib. Kenapa?
Karena punya iman. Itu jawabannya Bu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Ya. Ada pengumuman? Bapak Ibu sekalian, saudaraku, surga pecinta ilmu, Masya Allah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan pesan spiritual dan pesan moral. Jangan lupa doa ini harus kita hujankan ke dalam hati. Doa 3 perkara, doa yang ringan, ya, Masya Allah. Tapi seluas samudra, bahkan lebih luas dari samudra. Ilmu bermanfaat, rezeki yang thayyib, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, marilah kita menutup taklim kita pada pagi yang berbahagia ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, orang kita cintai karena Allah, baik yang masih ada di dunia maupun telah berpulang ke rahmatullah. Juga doa untuk orang-orang beriman, siapapun dia, orang beriman kita doakan agar kita bebas dari kebencian pada saudara kita. Kemudian kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la istajaba laha. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang terhadang atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami untuk langkah kebaikan yang kami lakukan dalam rangka fastabiqul khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu semuanya menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kehidupan keluarga kami keluarga Rabbani. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami ya Allah. Bebaskan kedengkian di hati kami pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan segala wabah buruk apapun ya Allah, termasuk virus corona dan varian-variannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami keindahan akhlak, kuatnya takwa, kokohnya iman dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, selamatkan diri kami, keluarga kami, dan agama kami ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut man najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma afring alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di majlis ilmu ini kami memohon padamu ya Allah, berikanlah pada kami ilmu yang betul-betul bermanfaat ya Allah. Di majlis ilmu kami berdoa ya Allah, keluarkan kami dari segala macam kesulitan kami ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit ya Rabbana as'adi bil basa isfihi isfiha isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mansik jam'ahum minadh dhalimin wal munafikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon husnul khotimah di akhir hayat kami nanti ya Allah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami rizki taubat nasuha sebelum datang ajal atau kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, maka tetapkan hati kami kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sampai kita jumpa di kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.